Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Salsabila dengan NRP 502522121. Kali ini saya akan mendemokan soal praktikum modul kedua. Untuk soal pertama, di sini kita diminta untuk membuat PDM sesuai dengan gambar. Di sini ada 7 entitas. Kemudian kalau kita lihat lagi, di sini ada beberapa tanda. Untuk tanda bintang merah ini menandakan bahwa tiap-tiap kolom ini harus not null gitu. Nah, berarti waktu keluar dan komentar ini nullable gitu. Nah, untuk P di sini artinya primary key, untuk F di sini artinya foreign key. Maka di sini kita bisa lihat kalau PK di sini ada satu dengan mengarah kepada si TS-ID-nya dan foreign key-nya ini ada dua dengan mengarah kepada kolom TSP-ID dan TSMBVIN gitu. Nanti sintaks kita akan menyesuaikan nama-nama atau yang labelnya itu sesuai dengan yang ada di PDM ini. Nah, di sini pertama kita akan membuat database baru, demo. Kemudian kita akan use si demo ini. Oke. Di sini sintaksnya yang create sama use-nya nggak usah kita gunain, langsung aja ke tabel pelanggan sama sampai sini. Oke. Nah, di sini ada tabel pelanggan, mekanik, suku cadang, mobil tiket servis, mekanik servis, dan suku cadang servis. Totalnya ada 7 berarti ya. Nah, perlu diperhatikan lagi kalau si mekanik servis dan tabel suku cadang servis ini ada 2 foreign key. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tabel ini, dia merupakan tabel yang muncul ketika ada relasi many to many dari si tiket servis ke mekanik, begitu juga dengan tiket servis ke suku cadang gitu. Makanya foreign key-nya di sini akan mengarah kepada si mekanik dan ada yang mengarah kepada ID tiket servis. Begitu juga dengan suku cadang servis. Prinsipnya sama gitu. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk tiket servis ini bagian keluar dan komentar di sini nggak ada not null-nya sesuai dengan perintah di PDM-nya. Kemudian di sini saya awalnya mengeset tipe datanya itu timestamp. Cuma di sini nanti ada note, di sini gunakan nilai default berupa current timestamp. Tapi karena udah keburu buat tabelnya kemarin, makanya di sini saya pakai alter table. Kita modify aja tipe data timestamp-nya menjadi current timestamp. Oke, kita bisa langsung run aja masing-masing tabelnya. Tabel pelanggan, kemudian ada tabel mekanik, suku cadang, mobil, tiket servis, kemudian mekanik servis, dan suku cadang servis. Nah, di sini juga akan kita run masing-masing si waktu keluar dan waktu masuk ini. Sekarang bisa kita cek di database, kita refresh dulu. Nah, ini adalah diagramnya. Ada 7 entitas sesuai dengan yang diminta pada soal. Kemudian untuk gambar lampu di sini nih ada 2 lampu, ada 1 lampu. Di sini artinya ada merupakan primary key-nya. Kemudian untuk ini TSP-ID sama TSMBVIN ini merupakan foreign key-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita tuh cuma diminta buat nambah
suatu tabel, kemudian berisi beberapa kolom sesuai sama ini, ada ID, nama, nomor telepon, email, sama alamat. Langsung aja lah kita salin. Intinya buat tabel baru gitu, namanya tabel supplier. Primary key-nya ada di ID gitu. Nah, kalau kita cek lagi, dia bakalan berubah. Yes. Tuh, muncullah si supplier ini. Tapi dia nggak ada foreign key-nya. Kemarin itu saya udah nyoba adain foreign key, jadi ada garis penghubungnya. Cuma di akhir-akhir tuh bakalan ribet, soalnya nggak ada data yang bakalan dimasukin ke foreign key-nya itu. Nggak sesuai datanya sama inputannya. Jadi, oke, gitu aja. Kemudian, untuk soal nomor 3, di sini diminta buat ngubah kolom, nge-rename lah kolom si mekanik ini menjadi kolom pegawai. Oke, kita copy dulu aja. Nah, di sini kita diminta buat nge-rename si mekanik ke pegawai. Berarti rename tabel mekanik to pegawai. Kemudian kita diminta juga buat nge-create tabel baru namanya posisi. Nah, di posisi ini dia menyimpan beberapa kolom, ada ID sama nama gitu. Nah, di sini constraint-nya diminta buat ke si ID-nya gitu. Terus kita rename dulu aja lah. Kita rename dari mekanik ke pegawai. Kemudian kita buat tabel posisi. Nah, di sini dia minta buat jadiin kolom PS ID sama PS nama itu tidak boleh nol tanpa alter table. Berarti kan udah dong di create table ini not null. Nah, selanjutnya kita disuruh ngebuat foreign key di tabel itu mengacu pada PS ID. Nah, karena udah keburu bikin tabel posisinya itu, makanya di sini kita bisa alter table si tabel pegawainya itu dengan menambahkan MKPS ID atau kolom yang nanti akan kita link ke foreign key namanya pegawai posisi FK gitu. Sini kita bisa run juga. Nah, gini. Nanti hasilnya itu kira-kira begini. Nah, mana ya? Nah, ini mekaniknya udah berubah nih, namanya jadi pegawai. Gitu. Di properti juga mekaniknya harusnya udah ini ya. Tuh ada pegawai kan? Ada tabel pegawai. Sama ada tabel posisi juga. Kalau kita lihat, nah ini isinya ID sama nama. Terus lanjut lagi, ini kita save dulu. Terus ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita diminta buat menghapus tabel posisi, lalu menambahkan kolom MK posisi ke dalam tabel pegawai. Oke. Berarti yang pertama, syarat kita bakalan ngedrop si tabel posisi ini yang tadi kita udah buat, kita harus mengedrop dulu foreign key-nya. Tadi foreign key-nya kan constraint-nya pegawai posisi FK. Berarti kita ngedrop dulu nih si foreign key-nya pegawai posisi FK ini. Barulah kita bisa ngedrop kolom si MK PSID yang tadi berisi foreign key itu. Oke. Kemudian kita drop lah si tabel posisi. Coba kalau kita lihat. Nah,
Tadi kan ada nih, dari pegawai itu ada relasi lagi ke posisi. Sekarang posisinya udah dihilangin, udah nggak ada. Sekarang dia minta pegawai ini, si si pegawai ini kan isinya cuma ID sama nama doang. Dia minta diisi pakai MK underscore posisi gitu yang berisi tadi posisi. Jadi kita nggak perlu lah bikin tabel posisi lagi, tapi kita langsung masukin tabel pegawai, kita tambahin kolom aja. Namanya MK posisi. Oke, kita bisa cek di sini, kita refresh. Nah, di sini udah ada MK posisi. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini rancangan database kan udah selesai nih. Tinggal kita inputin aja yang diminta sama soal pelanggan, bla 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 bla. Ada Andy Williams, Marshall Paul, Kazuya, dan lain-lain. Mobil ada Nissan, Ferrari, Honda, dan lain-lain. Pegawai juga. Pokoknya ini intinya cuma ngekopas aja data yang masuk ke kita, data yang ada di soal ini, kita masukin ke dalam database. Kurang lebih untuk sintaksnya sendiri. Itu adalah seperti ini, sebanyak ini. Disinilah kecepatan kalian diuji. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada tabel pelanggan, ada tabel mobil, tabel pegawai, supplier, suku cadang, tiket servis, mekanik servis, dan tabel suku cadang servis. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk tabel pelanggan, di sini ada pelanggan yang tidak menyempurnakan inputannya. Jadi untuk Budi Prutomo ini dan Razai Ambudi ini dia tidak mengisikan emailnya. Berarti nanti ada 2 kali kita akan input pelanggan dengan ID dengan ketentuan lengkap, dengan kolom yang lengkap, dan satu lagi kita akan inputkan data pelanggan dengan kolom yang tidak mencakup email. Jadi gitu. Ini 1 2 3 4 5, sementara yang ini ada 1 2 3 4. Jadi yang ini 5-5-nya keisi, yang ini cuma 4 doang yang keisi gitu. Sini bisa kita coba run dulu ya. Gini, kemudian pelanggannya baru kita insertkan. Nah, gimana cara kita nyarinya? Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa ngecek langsung gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si Razai dan si Budi ini emailnya 0 gitu. Terus untuk tabel mobil kita bisa langsung run juga. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa pakai sintaks ini. Kita ganti aja nih, from tabel si mobil. Tara, sesuai kan? Terus buat tabel pegawai kita juga bisa langsung run. Terus sintaksnya kita copy aja, kita langsung masukkan pegawai. Tara. Kemudian untuk tabel supplier kita run juga. Kita ganti ke supplier. Kita run. Tara. Kemudian untuk tabel suku cadang begitu juga. Langsung aja lah. Suku cadang. Tuh, ada 5. Ini kalau nggak percaya, kita bisa cek di sini. Suku cadang ada sampai SC0005. Benar berarti. Tiket servis juga sama, kita langsung run aja semuanya.
dari tabel tiket underscore service. Dan mechanic service juga sama. Kalau mechanic service kan ini isinya foreign key semua kan. Foreign key ke si tiket service sama foreign key ke mekanik. Jadi isinya ini cuma hubungan antara si tiket service dengan ID-nya si mekanik. Isinya gitu doang. Nih, tiket service lagi. Kita bisa ngecek juga kalau diperlukan. Mechanic service. Tuh. Sampai 0005. Benar apa benar? Ya, betul. Sekarang suku cadang service juga sama. Oke, nice. Oke. Nah, oke, sudah selesai. Berarti udah ke-inputkan semuanya, data-datanya. Kita tadi langsung ngeceknya itu pakai ini, select, terus bintang from. Berarti semua datanya udah ke-input, insya Allah benar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada DML. Kita perlu mengupdate waktu keluar pada tiket service menggunakan waktu sekarang. Waktu sekarang, hint-nya itu kita bisa pakai now, kita bisa pakai kan timestamp, bisa pakai local time, atau local time timestamp. Tadi kan kita udah pakai kan timestamp, sekarang kita akan menggunakan now. Berarti, di sini saya bisa langsung mengupdate saja. Mengupdate tabel tiket service itu, kita akan ngeset waktu keluarnya itu dengan now. Nah, di sini akan ada konfirmasi sebelumnya. Oke. Nah, udah kan pakai now. Sekarang udah ke set now. Terus lanjut lagi untuk soal nomor 7. Nomor 7 kita akan mengupdate pelanggan. Jadi, tadi kan ada pelanggan yang untuk pelanggan kayak Andy Williams. Mana ya? Nih, si Andy Williams ini kan awal mulanya emailnya itu andy@gmail.com. Nah, sekarang dia pengen ganti nih jadi andy@bing.com. Terus dia pengen ngeganti juga, nge-update juga si alamatnya jadi ke Jalan Koreka nomor 15. Nah, kita langsung aja ngekopas. Oke. Kita akan update tabel pelanggan yang mana ID-nya itu si ini dengan namanya kita ubah. Yang semula Andy jadi Andi pakai I gitu. Apakah akan berubah? Kita sekarang bisa cek lagi dengan select from. Sekarang pelanggan. Nah, tadinya kan semulanya pakai Y ya, Andy-nya. Sekarang jadi Andi, melokal dia. Emailnya juga jadi andi@bing.com. Udah sesuai berarti kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 kita baca dulu. Di sini kita harus membuat foreign key pada tabel suku cadang yang mengacu pada ID supplier. Berarti di tabel suku cadang itu kita akan buat foreign key, kemudian kita atur relasinya. Jadi untuk supplier 0001 dia bakalan pakai suku cadang dari ID
SC00004 gitu. Kita langsung aja nge-kopas dari yang udah kita punya. Nah, di sini karena suku cadang itu kan udah kita buat tabelnya di sebelumnya, kita bisa menggunakan alter table. Kemudian kita add kolom. Jadi setiap kita mau buat foreign key, kita harus buat dulu kolom untuk menyimpan si foreign key-nya itu. Nah, si foreign key-nya ini merujuk kepada ID si supplier. Makanya kan SPID, ya kan? ID dari si tabel supplier. Nah, nama foreign key-nya adalah suku cadang supplier FK, gitu. Nanti akan kita masukkan ke mana? Ke kolom SC SPID. Makanya kita add kolom nanti. Oke, kita run dulu aja. Tabel suku cadang ini. Nah, oke, dia udah ada. Kita bisa lihat sebenarnya di sini. Tabel suku cadang. Nah, di sini ada foreign key kan? SCSPID ini. SCSPID. Nah, kemudian kita akan mengupdate suku cadang. Jadi kita akan mengeset nih. Suku cadang yang punya ID SC004, ya kan? Kita set punya SCSPID yang ID-nya itu SP0001 gitu. Begitu juga dengan yang bawahnya. Kenapa kita pakaiin? Ini ketika kita ada dua data yang pengen kita masukkan secara bersamaan gitu. Jadi suku cadang yang punya ID 01 dan 03, kita akan set dia dengan ID supplier 02. Begitu juga dengan yang bawahnya. Suku cadang yang punya ID 02 dan 05, kita akan set dia menggunakan ID supplier nomor 3 gitu. Kita run satu-satu. Berikutnya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita bisa cek nih di suku cadang. Nah, dan di sinilah. Sini aja nih, di tabel suku cadang. Nah, di sini ada nih, mulai muncul si SCSPID. Artinya ini adalah foreign key yang menghubungkan antara tabel suku cadang dengan ID yang dimiliki oleh supplier. Gitu. Nah, lanjut. Kita lanjut. Di sini diminta supaya jadi tuh ada hint di sini, foreign key-nya ini awalnya bersifat nullable, makanya di sini nggak kita set not null dulu. Nah, barulah katanya menjadi not null ketika semua suku cadang itu udah punya ID supplier masing-masing. Akhirnya kita alter table lagi, kita modify kolom yang SCSPID itu dengan not null. Nah, gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Terjadi kenaikan harga 10%. Nah, kenapa di sini saya menggunakan 1,1? Kenapa di sini pakai 1.1? Karena kita akan mengibaratkan 100% itu sebagai 1. Dan 10% itu berarti kan 0,1-nya. Jadi ketika harga semula itu kita naikkan 10%, maka 10%-nya itu kan dari 100% itu kan. Berarti 0,1-nya akan kita tambahkan dengan 1,1 dengan 1 karena kan 1 kan kita ibaratkan dengan 100%. Makanya 1,1. Itu untuk harga kenaikannya. Nah, di sini ada batasan nih, where harga yang dimaksud itu adalah harga-harga yang berada di atas 500.000 gitu. Jadi untuk harga yang di bawah 500.000 nggak kena kenaikan harga gitu. Sini kita run. Kita refresh juga. Nah, suku cadangnya berubah kan, harganya jadi 880. Gitu. Kalau
bisa dilihat deh, nih, harga suku cadang. Tuh, awalnya 800, dia naik jadi 880 kan tadi kita cek. Lanjut ke soal 10. Soal 10 itu, jadi pada tanggal 10 November pukul 9.05, pokoknya ada nih pelanggan tetap namanya Kazuya. Kazuya itu punya mobil lain, mobil baru dengan plat nomor sekian. Dia servis di kita pada tanggal ini, kemudian ngasih deskripsi mobil ini mengalami kerusakan damper belakang dan lain-lain. Nah, kita diminta buat tiket lah, buat tiket buat dia. Kita nambahin si tiket ini. Kita bisa pakai insert into, karena kan cuma tabelnya udah ada, kita cuma menginsertkan value aja gitu. Nah, kita insertkan value yang ada di dia kan cuma ID waktu masuk, deskripsi, terus ID pelanggannya sama plat nomor mobilnya kan. Belum lengkap lah istilahnya. Nanti akan kita lengkapi di soal nomor 11. Kita buat dulu. Oke, udah jadi tiket servis. Nah, ini kenapa ada suku cadang servis dan mekanik servis? Karena tiket servis itu kan berhubungan langsung sama suku cadang dan mekanik, ya kan? Nah, suku cadang yang diminta adalah kebocoran damper belakang. Kita bisa lihat nih, tabel suku cadang damper belakang itu, dia itu SC00001 gitu kan. Nah, berarti dengan ID tiket ID sekian atau 06, kita akan hubungkan dengan suku cadang yang memiliki ID 01 atau damper belakang. Gitu. Nah, katanya di soal juga dia mekaniknya tuh dikasih tahu MK0001. Makanya di sini kita hubungkan mekanik MK001 melakukan servis untuk tiket servis 06 gitu. Nah, kita bisa lihat deh kalau misalnya mau dicontoh aja di suku cadang servis. Ini yang udah kita refresh. Tuh, ada muncul tiket baru nih, 06. Terus ID si suku cadangnya itu 01, artinya kerusakan damper belakang. Gitu. Lanjut ke soal 11. Dari soal sebelumnya kan, ya ini yang tadi kita bilang, tiket servis itu harusnya ada waktu keluar sama ada komentar juga. Cuma kan ini belum lengkap. Dilengkapilah di nomor 11 ini. Tapi nggak cuma itu. Instruksi di soal itu ternyata ada 2. Yang pertama kita harus update dulu nih si tabel tiket servis. Kita akan ngeset waktu keluar dan komentar juga. Kita ambil ID yang terakhir, tiket servis yang nomor 6. Set waktu keluarnya dengan current timestamp. Kemudian komentarnya kurang memuaskan. Nah, karena komentarnya kurang memuaskan menurut soal, kita harus menghapus pegawai yang bersangkutan karena dianggap lalai. Nah, sama kayak sebelumnya, kalau kita mau ngedelete sesuatu yang punya foreign key, kita harus ngedelete dulu foreign key yang bersangkutan gitu. Berarti kan kita harus ngedelete dulu mekanik service, ya kan? Kita harus ngedelete dulu mekanik service-nya, baru kita bisa ngedelete si MKID-nya. Kita delete, barulah kita bisa ngedelete si pegawai. Nah, oke. Kita bisa lihat di tabel pegawai yang udah kita refresh. Nah, udah hilang tuh si MK nomor urut 1. Udah nggak ada. Oke, lanjut. Kita ke nomor terakhir, nomor 12. Oh my god. Untuk nomor soal terakhir, di sini kita harus menghapus semua data pada tabel mekanik service. Mekanik service.
Berarti ya udah kita tinggal delete from gitu kan. Nah, di sini ada konfirmasi dulu nih karena ini termasuk tindakan yang berbahaya. Karena kita akan ngedelete semua data nih. Makanya kita okekan aja. Kemudian kita refresh database demo mechanic service. Si mechanic service ini tuh datanya udah kosong. Dia tetap ada tabelnya, tapi data di dalam tabel itu semuanya hilang. Oke, kurang lebih begitu demo saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.